Hai, Sobat Geek Out, apa kabar? Ketemu lagi di Batas Alam. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Ki Adek. Ya, Ki, kita akan coba ngobrol tentang sesuatu yang kemarin agak bombastis nih, Ki. iya. Ada seorang anak yang ke Gunung Guntur, lalu dia tersesat selama Iya. beberapa hari, tapi anak tersebut tidak merasa tersesat karena mungkin ada teman-temannya yang dalam tanda kutip makhluk lain menemani dia. Nah, menurut Ki Adek, itu fenomena apa? Jadi memang begini, di daerah dimanapun, di daerah pegunungan, karena memang pegunungan dan lautan itu adalah salah satu base kerajaan goib atau kerajaan jin yang sangat besar. Salah satunya memang di Gunung Guntur. Di Gunung Guntur ini termasuk kerajaan goib yang tua juga setelah yang di Gunung Salak. Tapi kalau Gunung Bogor Salak, itu ya? betul. Tapi Gunung Salak yang di Bogor itu kan bukan gunung aktif. Kalau Gunung Guntur kan gunung aktif. Oke. Jadi waktu si pendaki ini siapa namanya, Gibran. Mas Gibran. Jadi waktu Mas Gibran dia tidak menyadari kalau dia sudah memasuki alam dimensi gaib, itu pasti karena kan ada satu percikan api atau satu sebab sehingga dia memasuki lorong dimensi gaib. Oke, maksudnya percikan itu apakah tindakan dia yang tidak seharusnya atau gimana, Ki? Enggak juga. Kemungkinan ada penghuni gaib dari kerajaan jin di wilayah sana yang tertarik dengan dia. Tertarik mungkin si Mas Gibran ini memiliki yomni atau memiliki energi yang selaras dengan energi-energi penduduk bangsa jin di sana, sehingga mereka welcome untuk Mas Gibran masuk ke dimensinya dia, melihat seperti apa yang manusia biasa lihat gitu. Oke. Seperti itu. Jadi maksudnya bukan karena kekurang ajaran dari anak ini lalu dibawa ke dimensi gaib, jadi seakan-akan dia tidak merasa tersesat. Bahkan dia katanya, konon katanya dikasih makan, Iya. tidak merasakan adanya malam hari karena dia cuma beberapa jam aja ditinggal sama teman-temannya gitu. Iya. Jadi memang kalau dia berbuat kurang ajar di suatu tempat pegunungan, itu dampaknya tidak seperti itu. Oke. Dampaknya malah lebih berbahaya. Dia bisa sakit, kesurupan terus-menerus atau hal-hal yang nggak enak gitu. Tapi ini adalah welcome gitu. Jadi penghuni Gunung Guntur, kerajaan jin yang di sana yang dipimpin oleh sang ratu perempuan, itu memang welcome terhadap Mas Guntur. Kemungkinan Mas Guntur ini memiliki Mas Gibran, ya Gunung Guntur Mas Gibran. Kemungkinan Mas Gibran ini adalah salah satu trah dari leluhur Sunda. Oke. Gitu. Jadi si goib di Gunung Guntur ini mengenali sosok Gibran ini. Oh, ini dia memiliki trah dari Sunda gitu. Jadi dia bisa untuk bertamu. Dengan kata lain itu tidak berbahaya, Ki, Tidak sebenarnya. berbahaya. Nah, kalau misalnya seperti yang dirasakan sama Mas Gibran sendiri, merasa diberi makan oleh mereka, apakah itu benar-benar makanan atau memang dalam hipnotis para makhluk? Itu adalah bukan bentuk makanan, karena hubungan manusia dengan goib itu tidak bisa bersatu seperti air dan minyak. Jadi makanan yang dimaksud dari bangsa jin itu, Mas Gibran itu hanya sebagai, dia hanya memikirkan, oh dia sudah makan, itu sugesti. Jadi seolah-olah kenyang, padahal itu nggak ada makanan yang dimasukkan. Selama 6 hari berarti? Selama 6 hari itu. Jadi memang pure dia tidak makan, aslinya tidak makan. Cuman karena sugesti dia makan, tapi dia ngerasa udah makan, padahal itu bukan makanan. Tapi berarti bisa dikatakan dalam kata lain tidak berbahaya dong, Ki? Kalau untuk manusia yang tidak memiliki trah itu sangat berbahaya. Oke. Nanti begitu dia balik ke alam manusia, itu dia akan memiliki pemikiran-pemikiran yang agak goyang gitu. Karena itu sangat luar biasa, Pak. Sekali kan perpindahan energi karena Mas Gibran ini yang saya lihat adalah beliau itu adalah trah dari suatu kerajaan Sunda. Jadi
dia memiliki benteng yang kuat dan dia bisa melampaui dengan baik gitu loh. Berarti dengan kata lain makhluk di sekitar Gunung Guntur pun sudah mengetahui bahwasannya Gibran sendiri itu sebagai terah mereka sebenarnya. Bahkan sudah ditunggu. Oh gitu. Sudah ditunggu. Memang Mas Gibran ini sudah ditunggu kehadirannya. Memang kalau penglihatan saya, Mas Gibran ini pernah datang tapi tidak sampai ke puncaknya. Jadi mereka yang notabene adalah penunggu kerajaan gaib di Gunung Guntur itu ingin Mas Gibran itu datang ke tempat kediaman dimensi mereka untuk mereka perkenalkan gitu loh. Makanya dalam ceritanya pun Mas Gibran itu diperlakukan secara baik. Betul, secara baik, tidak gitu. diganggu. Betul. Tidak apa-apain kan sama betul, mereka. Kan? Karena mereka hanya menemani sih sebenarnya. Betul. Kan, pengakuannya Mas Gibran sendiri. Nah, kalau misalnya fenomena seperti ini bisa dikategorikan sama seperti yang kita pernah mendengar ada fenomena yang orang di Pati, di Rumah Sakit Tayu kalau nggak salah ya, di Jawa Tengah itu bermaksud untuk menyembuh temannya. Tapi sebenarnya Rumah Sakit Pati kan sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun lalu. Iya, gitu. iya. Nah, itu sama nggak? Bisa disamain nggak? Kalau itu persamaannya adalah mereka ingin diakui oleh kalangan kita manusia keberadaan mereka. Cuman itu aja persamaannya. Jadi sama dengan makhluk yang di kerajaan di Guntur itu, jin di Gunung Guntur, dia ingin manusia lebih menghargai mereka. Mereka mempunyai keberadaan di sana sehingga nanti Mas Gibran ini akan menceritakan kalau memang ada keberadaan mereka. Begitu juga yang di rumah sakit daerah Jawa Tayu itu. Jadi mereka ingin masyarakat tahu kalau keberadaan mereka tuh ada. Jadi kita sama-sama saling toleransi dan jangan mengganggu, begitu aja. Tapi kalau misalnya kasus yang di Gunung Guntur dengan yang di Rumah Sakit Tayu, itu apakah yang di Rumah Sakit Tayu itu juga dari terah mereka? Oh, berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Berarti beda case nih, Ki? Beda case, karena memang kalau yang di Rumah Sakit Tayu adalah jin yang sudah modern ya. Jin yang sudah modern, maksudnya jin modern kan jin itu kan macam-macam. Ada yang dia megang kultur dari bangsa kuno. Ada yang mengikuti tata cara manusia seperti kita, itu berbeda. Kalau yang case di Rumah Sakit Tayu itu dia sudah modern jinnya, beda sama yang di Gunung Guntur yang masih sangat kuno gitu. Satu case lagi, Ki. Ada satu case yang menarik nih untuk Sobat Kikot mungkin ya. Ada kejadian mencenangkan ketika di penghujung September kemarin adalah ketika ada satu keluarga yang diperkirakan mendalami ilmu hitam, jadi dia membutuhkan tumbal bahkan sampai anaknya sendiri, Ki. Jadi ketika itu kejadiannya adalah seorang anak berumur 5 tahun itu sedang dicungkil matanya oleh orang tuanya sendiri, bahkan dibantu oleh kakeknya. Nah, menurut Ki Adek itu gimana? Ini adalah fenomena di mana manusia itu sudah tidak bisa berpegang kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada makhluk-makhluk yang diyakini dapat merubah kehidupannya kelak. Tapi kalau misalnya menurut mereka itu sangat nyata loh. Nah, menurut Ki Adek bagaimana makhluk itu bisa mempengaruhi mereka untuk bisa melakukan itu? Jadi begitu kita percaya dengan keberadaan mereka yang notabene mereka itu bisa membantu kita, mereka akan makin nyata. Dan mereka akan berdoa kepada Tuhannya. Maksudnya mereka adalah jin-jin fasik itu. Mereka tetap akan berdoa pada Tuhannya. Ya Tuhan, ini ada manusia yang akan saya sesatkan. Bantu saya untuk tambah menyesatkan dia. Jadi kalau manusia itu memang udah rencananya mau sesat, ya udah langsung jadi sesat. Gitu. Kalau misalnya menurut Ki Adek, keluarga yang di Goa, Sulawesi Selatan, ketika itu adalah berarti memang sedang mendalami ilmu seperti itu. Betul. Memang mendalami. Jadi memang di daerah Sulawesi di beberapa tempat memang masih banyak kalau di Jawa istilahnya kejawenan atau di Sunda wiwitan. Mereka juga ada budaya-budaya leluhur yang sangat kuno yang masih berpegang pada makhluk-makhluk astral, kepercayaan-kepercayaan yang di luar dari norma-norma agama itu masih banyak sekali. Gitu. Berarti ada 3 case berarti yang kita bahas yang tadi, Ki ya. Berarti yang di Gunung Guntur, di Rumah Sakit Tayu dan juga di Goa Sulawesi Selatan. Saya agak kurang setuju dengan pemberitaan yang ada di Goa Sulawesi Selatan karena itu sampai menghilangkan nyawa bahkan kakaknya dari si anak yang 5 tahun itu kan itu sudah terjadi gitu.
dan itu sangat berbahaya. Mungkin kayak adik ada sedikit pesan-pesan untuk sobat Kikout untuk agar tidak tidak berurusan dengan hal-hal hitam seperti itu. Ya, jadi percaya sobat Kikout, tidak ada bangsa jin itu bisa memberikan kebaikan kepada manusia. Begitu juga sebaliknya, bangsa jin tidak akan bisa membuat keburukan kepada manusia. Jadi memang itu tercermin dari diri kita sendiri. Ngapain orang jin itu nggak bisa membuat kita baik atau nggak bisa membuat kita buruk, ngapain kita sembah, gitu aja. Iya, saya setuju ya. itu. Yang gampang aja. Untuk sobat Kikout dimanapun Anda berada, saya kira jin seperti halnya kita, makhluk mereka pun ada di dimensi yang lain, di batas alam antara kita dan mereka. Betul. Tapi kita punya urusan masing-masing. Iya. Mereka bukan penolong kita dan kita bukan penolong mereka. Betul, ya, betul sekali. Ya, jadi istilahnya kita punya alam yang berbeda dan nggak ada gunanya juga untuk bisa nggak ada gunanya sama sekali. Mereka, gitu loh. Nih kayak sekarang ini kita syuting kan di kaki gunung di wilayah Bogor, ini banyak penonton dari bangsa gaib yang juga pengen tahu apa sih yang diomongin manusia ini di sini gitu. Tapi tadi saya sudah izin untuk tidak mengganggu mereka dan melakukan syuting di lokasi sini. Iya. Gitu. Oke. Kita bisa pindah tempat kali ya? Boleh. Oke Ki, tadi kita sudah berjalan-jalan sedikit ya, berinteraksi sedikit dengan para makhluk di sini. Betul. Ya gimana Ki? Coba tolong ceritakan. Ini adalah pintu gerbang gaib dari kaki gunung di wilayah Bogor ini. Ini adalah istilahnya itu ring 4 kali ya, ring 4 sebelum menuju ke ring 1 di puncak sana yang ada rumah mewah, rumah besar. Rumah kuno yang ditempati oleh raja mereka itu ada di atas. Jadi di sini adalah penjagaan pertamanya. Oke. Gitu. Maksudnya mereka juga nggak mengganggu kaki, yang penting Nggak. intinya kan komunikasi yang kita Betul, sebut di awal kemarin betul. ya. Selama kita baik-baik aja, kita tidak mengganggu mereka, keberadaan mereka di sini tidak melakukan hal-hal negatif, insya Allah aman-aman aja. Oke, sobat Kikout, tadi sudah kita telusuri dan juga Ki Adik sudah menerangkan berbagai fenomena yang terjadi di negara kita tercinta. Ada beberapa yang mungkin menjadi viral karena ada beberapa yang agak mengganggu kita sebagai manusia dengan suatu keluarga yang mencukil mata daripada anaknya sendiri. Itu miris gitu loh. Betul. Nah, Ki Adik tadi sudah memberikan penjelasan, semoga tercerahkan semuanya sobat Kikout. Sampai jumpa di episode Batas Alam selanjutnya. Salam Kikout.